Senja itu tak seperti biasanya. Langit desa Dusun Wonorejo diliputi mendung pekat, angin bertiup membawa hawa tak enak. Di kejauhan, suara deru motor tua memecah keheningan. 5 orang berpakaian urakan, bertato, dan membawa balok kayu serta rantai, melintas di depan pesantren Nurul Huda milik Gus Ikdam. Mereka bukan orang asing, mereka adalah gerombolan Sarman, preman paling ditakuti di daerah itu. Sarman, pemimpin gerombolan itu, turun dari motornya dengan langkah congkak. Sorot matanya menyimpan amarah yang belum terlampiaskan. Ia tidak suka melihat pesantren itu makin ramai, makin banyak santri, dan makin banyak warga yang mulai menjauhi dunia malam dan maksiat yang dulu ia kuasai. Baginya, pesantren itu ancaman. Ancaman terhadap kerajaan jalanan, yang telah ia bangun sejak lama. Tanpa aba-aba, salah satu anak buah Sarman melempar batu ke arah gerbang pesantren. Bunyi dentuman membuat para santri yang sedang mengaji di serambi depan tersentak. Beberapa lari ke dalam, beberapa hanya menunduk dalam ketakutan. Ustaz pembina malam itu mencoba menenangkan, tapi gemetar suaranya tak bisa ia sembunyikan. Ketakutan bukan karena nyali, tapi karena tahu siapa yang datang. Sarman tertawa keras, seolah mengejek suara azan maghrib yang berkumandang dari musola pesantren. Azan gak akan bisa lindungi kalian. Cepat atau lambat, tempat ini akan saya hancurkan. Teriaknya lantang, diiringi tawa angkuh para pengikutnya. Ia menendang papan nama pesantren hingga roboh, lalu meludahi tanah di depannya. Aksinya adalah bentuk perang terbuka, bukan lagi sekadar intimidasi. Dari kejauhan, seorang santri muda berlari menuju kediaman Gus Ikdam, memberitahu kejadian tersebut. Gus Ikdam yang baru selesai salat, hanya terdiam sejenak. Wajahnya tenang, tapi tatapannya menajam. Ia tahu, ujian dari Allah sedang datang, dan ini bukan ujian biasa. Ini adalah bentuk nyata dari kebatilan yang sedang menantang cahaya. Di ruang depan kediamannya, Gus Ikdam duduk bersila, merapalkan wirid pelan. Tak lama kemudian, langit yang tadinya gelap mendadak menggelegar oleh petir yang menyambar di kejauhan. Hujan turun deras, seolah langit pun tak rela menyaksikan maksiat di tanah suci pesantren itu. Anehnya, air hujan seolah mengguyur markas Sarman lebih deras daripada tempat lain. Sementara itu, di dalam hati para santri, muncul gejolak baru. Takut, iya, tapi bersamaan dengan itu, muncul api kecil, semangat untuk bertahan, untuk tidak tunduk pada kebrutalan. Mereka mulai memandang Gus Ikdam bukan hanya sebagai guru, tapi sebagai satu-satunya pelindung dari teror yang membungkus desa. Di malam yang mencekam itu, Gus Ikdam memandang langit yang menggelegar, lalu berbisik pelan, jika mereka ingin perang, maka biarlah perang ini dalam nama kebenaran. Allah Maha melihat, maka dimulailah kisah benturan dua dunia, antara cahaya dan kegelapan, antara ilmu dan kebrutalan, antara Gus Ikdam dan Sarman. Malam yang turun setelah kejadian itu terasa lebih panjang dari biasanya. Suara jangkrik pun seolah tak sanggup menembus kegelisahan yang menyelimuti pondok pesantren Nurul Huda. Para santri berkumpul di musala kecil dengan wajah lesu. Mata mereka sembab, bukan hanya karena takut, tapi karena mereka merasa terhina. Pesantren yang mereka cintai, tempat mereka menuntut ilmu agama, dinistakan oleh segerombolan preman tanpa ampun. Di salah satu sudut musala, seorang santri bernama Raffi menunduk dalam diam. Ia masih mengingat jelas bagaimana batu menghantam papan nama pesantren hingga hancur berantakan. Hatinya mendidih, namun ia sadar, di sini bukan tempat membalas dendam dengan kekerasan. Ia memandang Gus Ikdam yang duduk bersila di depan mereka, wajah sang kiai muda tetap tenang, namun tatapannya jauh, seakan sedang membaca arah angin tak terlihat. Kenapa kita diam, Gus? Mereka menghina kita, menghina tempat suci ini. Suara santri bernama Yasin pecah dalam ruangan. Beberapa santri mengangguk, menahan gejolak marah yang hampir meledak. Tapi Gus Ikdam hanya tersenyum tipis. Karena tidak semua pertempuran diselesaikan dengan tangan. Ada yang harus diselesaikan dengan cahaya, jawabnya pelan namun tegas. Jawaban itu membuat suasana hening. Santri-santri menunduk, namun dalam dada mereka kini tumbuh keyakinan baru. Gus Ikdam bukan diam karena takut. Ia diam karena sedang mempersiapkan sesuatu yang lebih besar. Namun, tetap saja, rasa cemas tak bisa hilang begitu saja. Mereka tahu siapa Sarman, preman itu bukan hanya brutal, tapi juga dikenal memakai ilmu hitam dari pesisir selatan. Keesokan paginya, berita tentang perusakan pesantren menyebar ke seluruh desa.
Beberapa warga yang awalnya netral kini mulai bersimpati. Banyak yang datang membawa makanan dan menyampaikan permintaan maaf karena tak berani melawan Sarman. Salah satu warga tua bahkan menangis saat mencium tangan Gus Ikdam. "Maafkan kami, Gus, kami takut, tapi hati kami tetap bersama panjenengan." Gus Ikdam tak menyalahkan mereka. Ia tahu, ketakutan adalah senjata paling tajam yang dipakai oleh para penguasa gelap. Namun ia juga tahu, cahaya yang terus bersinar akan mengikis bayangan seberapa tebal pun kelamnya. Maka sejak hari itu, Gus Ikdam mulai menambah waktu wirid malamnya. Ia tak hanya berdoa untuk keselamatan pesantren, tapi juga untuk hidayah bagi Sarman dan gerombolannya. Namun, Sarman tidak tinggal diam. Mendengar bahwa warga mulai mendekat ke Gus Ikdam, amarahnya membuncah. "Gus Ikdam harus dijatuhkan, atau aku yang akan jatuh," teriaknya di markas kumuhnya. Ia mulai merencanakan aksi lebih besar. Kali ini bukan hanya melempar batu. Ia ingin masuk ke dalam pondok dan membuat seluruh santri lari ketakutan. "Aku ingin lihat, apakah kiai muda itu masih bisa tersenyum jika tempat sucinya kubakar." Di sisi lain, Gus Ikdam merasakan firasat buruk. Ia memandang langit di atas pesantren yang mulai memerah di sore itu. Di hatinya, ia tahu, malam ini bukan malam biasa. Malam ini, mungkin, awal dari pertarungan yang sesungguhnya. Dan para santri, tak sadar bahwa malam itu mereka akan menjadi saksi kekuatan antara kejahatan dan kekuatan seorang wali Allah yang tidak pernah gentar. Langit malam kembali pekat. Hujan rintik mulai turun saat jarum jam menunjuk pukul 2 dini hari. Sebagian besar santri sudah terlelap, kecuali beberapa yang tengah berjaga untuk wirid malam. Namun keheningan itu mendadak terpecah oleh suara deru motor dari kejauhan. Kali ini bukan hanya satu atau dua motor. Suaranya seperti kawanan binatang buas yang hendak menerkam. Seorang santri penjaga, Lutfi, memandang ke arah gerbang, dan wajahnya seketika pucat pasi. Sarman datang, dan tidak sendiri. Ia membawa hampir 20 orang. Wajah mereka ditutupi kain, tangan mereka menggenggam parang, balok kayu, dan botol berisi bensin. Mereka berhenti tepat di depan gerbang pondok. Beberapa mulai memanjat pagar. "Kita bakar tempat ini, biar mereka tahu siapa penguasa sebenarnya," teriak Sarman, matanya merah, entah karena dendam atau karena pengaruh minuman keras. Lutfi segera memukul kentongan darurat. Suara tok-tok-tok membangunkan para santri yang langsung berhamburan keluar dari bilik mereka. Mereka tak bersenjata, hanya bersarung dan memegang kitab suci di tangan. Ketakutan merayap di mata mereka, namun tidak ada yang lari. Mereka semua menghadap kiblat, membentuk barisan zikir. Tak satu pun lari. Mereka memilih bertahan dengan lantunan doa. Di tengah suasana mencekam itu, Gus Ikdam keluar dari rumahnya. Jubah putihnya berkibar tertiup angin. Sorot matanya tenang namun tegas. Ia berjalan pelan ke depan barisan santri, lalu berdiri di hadapan gerombolan Sarman yang bersiap menyerbu. "Jika kalian ingin masuk, silakan. Tapi lewati aku dulu," ucapnya dengan suara yang menggetarkan, tak sedikit pun gentar. Sarman maju dengan langkah sombong. "Kau pikir zikir bisa lindungi kau dari parangku, Gus?" bentaknya sambil mengangkat senjata. Namun sebelum ia sempat melangkah lebih dekat, angin kencang tiba-tiba berhembus keras. Seolah ada kekuatan tak kasat mata yang menahan langkahnya. Botol-botol bensin terlempar dari tangan anak buahnya, dan lampu-lampu motor padam satu persatu seolah dicabut paksa oleh kekuatan gaib. Langit menggelegar, petir menyambar pohon besar di samping gerbang hingga terbelah. Semua orang terdiam, kecuali suara zikir para santri yang terus menggema. Sarman mulai goyah. Tangannya yang tadi menggenggam parang mulai gemetar. Ia menatap Gus Ikdam, dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasakan ketakutan bukan dari manusia, tapi dari cahaya yang terpancar dari seorang wali Allah. Gus Ikdam menatap Sarman dalam-dalam. "Kalau niatmu hanya membawa kegelapan, maka malam ini kamu akan pulang membawa beban yang tak pernah bisa kau tanggung." Suaranya halus, tapi menamparkan lebih keras daripada tinju apapun. Anak buah Sarman mulai mundur satu persatu, tapi Sarman tetap berdiri, menahan rasa malu dan marah yang bercampur. Tiba-tiba, Sarman berseru keras, "Aku akan kembali. Ini belum selesai." Lalu ia memutar motornya dan pergi, diikuti oleh gerombolannya yang kini mulai panik. Pondok kembali tenang. Para santri tetap berzikir, mata mereka berkaca-kaca menyaksikan keajaiban malam itu. Dan Gus Ikdam,
menatap langit dan berbisik, "Ya Allah, kuatkan kami, karena perang sesungguhnya baru dimulai." Pagi datang dengan langit yang kelabu. Pondok pesantren Nurul Huda masih terasa hening, seolah semalam baru saja dilewati badai tak terlihat. Santri-santri berjalan pelan, mata mereka sembab, tapi bukan karena takut, melainkan karena beban batin yang belum selesai. Meskipun gerombolan Sarman gagal menyerang secara fisik, luka dalam dada tetap membekas. Ada rasa terhina, ada pula rasa bersalah karena tak mampu melindungi tempat suci mereka sepenuhnya. Lutfi, santri yang pertama kali melihat kedatangan Sarman semalam, duduk memandangi pohon yang disambar petir. Ia menggenggam tasbih, tapi pikirannya tak tenang. "Kenapa Allah biarkan orang sejahat itu terus hidup, Gus?" tanyanya lirih saat Gus Ikdam menghampirinya. Sang kiai muda menatapnya lama, lalu duduk di sampingnya dan menjawab, "Karena Allah ingin kita belajar tentang kesabaran dan keadilan. Kadang kebaikan diuji lewat keburukan yang belum diselesaikan." Sementara itu, Sarman kembali ke markasnya dengan dada penuh amarah. Ia menggebrak meja hingga gelas-gelas pecah. "Apa-apaan itu semalam? Kenapa seperti ada yang menahan kita?" "Itu bukan manusia," geramnya. Beberapa anak buahnya hanya terdiam. Mereka pun merasakan hal yang sama, seolah ada dinding tak kasat mata yang memblokade mereka, dan itu bukan karena ketakutan biasa. Salah satu dari mereka bahkan mengaku melihat bayangan putih besar melayang di atas pondok. Namun rasa takut itu justru semakin membakar dendam Sarman. Ia merasa dipermalukan. "Kalau cara biasa nggak mempan, kita pakai cara lain," ucapnya sambil menatap langit-langit ruangan. "Aku akan datangi orang pintar dari selatan. Dukun yang bisa lumpuhkan Gus Ikdam dari jauh. Biar orang-orang tahu siapa yang paling sakti." Seruan itu membuat anak buahnya saling pandang. Mereka tahu Sarman sudah gila, dan berani menantang kekuatan yang seharusnya tidak disentuh. Di pesantren, Gus Ikdam sudah merasakan firasat buruk itu. Di malam hari, ia memperpanjang zikir dan mengunci diri di kamar khusus untuk bertapa. Santri-santri pun mulai memperbanyak amalan dan istighosah bersama. Suasana pondok kini berubah, bukan karena ketakutan, tapi karena semangat untuk bertahan. Mereka sadar, yang sedang mereka hadapi bukan hanya preman, tapi ujian iman yang datang bertubi-tubi. Suatu malam, seorang santri bernama Yasin bermimpi aneh. Dalam mimpinya, ia melihat seorang pria berpakaian hitam menaburkan asap hitam ke langit pondok. Lalu dari balik kabut muncul seekor ular besar yang hendak melilit pesantren. Tapi sebelum ular itu sempat melompat, cahaya putih menyambar dari langit dan membakar kabut serta ular itu menjadi abu. Yasin terbangun sambil terisak dan langsung menemui Gus Ikdam untuk menceritakannya. Gus Ikdam hanya tersenyum dan berkata, "Itu pertanda bahwa kita sedang dijadikan medan antara gelap dan terang. Tapi Allah tidak tidur. Selama kita berdiri dengan cahayanya, kegelapan tak akan pernah bisa menang." Ucapan itu menenangkan hati Yasin dan para santri lainnya. Mereka mulai memahami bahwa perjuangan ini bukan tentang kekuatan fisik semata, tapi pertarungan antara iman dan kesesatan. Namun di tempat lain, di sebuah hutan tua di pesisir selatan, Sarman tengah bersimpuh di hadapan seorang lelaki renta bersorban hitam, wajahnya penuh bekas luka, matanya tajam seperti elang. "Kau ingin lumpuhkan seseorang yang berbalut cahaya?" tanya sang dukun. Sarman mengangguk. Lelaki tua itu tersenyum dingin. "Baik. Tapi bersiaplah, karena saat kau membuka pintu kegelapan, kau harus siap ditelan olehnya." Malam itu, suasana di pesantren Nurul Huda jauh lebih sunyi dari biasanya. Langit tampak berat, awan pekat menggantung seolah menahan sesuatu yang akan jatuh kapan saja. Angin malam membawa hawa dingin yang menusuk tulang. Di tengah keheningan itu, Gus Ikdam duduk bersila di serambi masjid, menghadap kiblat, tangannya menggenggam tasbih dari biji zaitun tua. Matanya terpejam, bibirnya terus bergetar melantunkan doa-doa yang hanya dimengerti oleh langit dan bumi. Para santri pun ikut larut dalam suasana tak biasa itu. Mereka tak mengerti mengapa hati mereka merasa was-was, seolah ada ancaman yang tak terlihat sedang mengintai dari kejauhan. Salah satu santri perempuan pingsan mendadak di ruang dapur, katanya sempat melihat bayangan hitam melintas di jendela. Bahkan ayam-ayam di kandang pun tak berhenti berkokok meski waktu menunjukkan tengah malam. Semua tanda itu membuat suasana menjadi mencekam, lebih dari serangan fisik yang pernah mereka alami. Sementara itu, di balik kegelapan yang berbeda, Sarman menyelesaikan ritual pertamanya bersama sang dukun. Tubuhnya dipenuhi goresan darah ayam hitam,
dan di dadanya digambar raja berbentuk segitiga dengan tinta yang berbau menyengat. Dengan ini, cahaya di pondok itu akan retak, ucap dukun itu sambil membakar dupa hitam pekat. Asapnya membentuk wajah aneh, dan suara tangisan perempuan tua menggema dari gubuk yang mereka pakai untuk ritual. Sarman tersenyum puas, tanpa sadar telah menyerahkan separuh jiwanya kepada kegelapan. Tak lama kemudian, kejadian aneh mulai terjadi di pondok. Air sumur berubah keruh, para santri mulai mengeluh sakit kepala tanpa sebab, dan satu demi satu kitab suci mereka ditemukan dalam keadaan basah dan berlendir seperti dilumuri lumpur rawa. Gus Ikdam memanggil semua santri untuk berkumpul di masjid. Dengan suara mantap, ia berkata, "Ini bukan gangguan biasa. Ini sihir. Tapi ingat, sebesar apapun sihir, takkan bisa menembus hati yang penuh zikir." Malam itu mereka menggelar istighosah besar. Gus Ikdam memimpin langsung, duduk di tengah-tengah ratusan santri yang mengelilingi masjid. Suara lantunan doa menggema ke langit, mengguncang setiap sudut pesantren. Hujan turun deras seolah menangisi apa yang sedang terjadi. Tapi doa-doa itu tak gentar. Gus Ikdam membaca ayat-ayat ruqyah dengan suara bergetar namun penuh kekuatan, dan setiap kata yang keluar darinya seolah menusuk jantung. Kekuatan gelap yang tengah mengintai. Di tempat lain, sang dukun tiba-tiba terbatuk keras dan tubuhnya menggigil. Ada cahaya yang terlalu terang di sana. Doa mereka seperti api, membakar semua jaring yang telah kupasang, gumamnya ketakutan. Sarman yang berdiri di sampingnya mulai panik. "Apa maksudmu?" bentaknya. Sang dukun menatapnya dengan mata merah. "Kau tidak berurusan dengan orang biasa, Sarman. Kau menantang seseorang yang dijaga bukan oleh manusia, tapi oleh langit itu sendiri." Di masjid, saat doa mencapai puncaknya, kilatan cahaya menyambar langit. Petir menyambar sebuah pohon tua di belakang pondok, namun anehnya, api yang menyala dari pohon itu berubah menjadi cahaya kemasan dan tak membakar apapun. Para santri tertegun. Gus Ikdam bangkit dan menatap langit, air matanya jatuh. "Ya Allah, Engkau Maha Melihat. Lindungi rumahmu ini dari segala keburukan. Jangan biarkan setitik pun sihir menyentuh anak-anak kami." Malam itu ditutup dengan keheningan yang menyayat. Para santri tertidur dengan tubuh letih namun hati yang lapang. Namun mereka belum tahu, pertarungan sesungguhnya belum selesai. Karena Sarman, dalam keputusasaannya, telah bersumpah untuk kembali. Dan kali ini, bukan hanya dengan sihir, tapi dengan darah. Pagi belum sepenuhnya membuka mata saat Sarman mengamuk di kediaman sang dukun. Tubuhnya bergetar hebat, napasnya memburu seperti hewan buas terluka. "Kau bilang pondok itu akan hancur. Tapi yang hancur justru kekuatanmu." Teriaknya seraya menendang sesajen hingga berserakan. Sang dukun terbaring lemas di pojok ruangan, darah menetes dari hidung dan telinganya. Matanya memutih, seolah habis dikuras habis oleh energi spiritual yang menolak disinggahi. Dia, di atas sendiri, cahaya itu terlalu besar, lirihnya sebelum tak sadarkan diri. Amarah Sarman mencapai puncak. Ia berlari keluar, mengumpulkan anak buahnya yang tengah mabuk di pos ronda. "Cukup main-main. Kali ini kita hancurkan pondok itu pakai tangan kita sendiri. Lupakan sihir, lupakan dukun. Kita pakai kekerasan, seperti dulu." Ujarnya penuh dendam. Anak-anak buahnya, Gogon, Rasta, dan bule gendut, mulanya ragu. Tapi melihat wajah Sarman yang merah dipenuhi luka goresan darah ayam dari ritual semalam, mereka ikut terbakar. Satu persatu mereka angguk, bersiap dengan senjata tajam seadanya. Di sisi lain, Gus Ikdam tengah duduk di teras rumahnya, menatap fajar yang beranjak malu-malu di balik bukit. Wajahnya teduh, tapi matanya menyimpan kecemasan. Ia tahu, kekuatan gelap telah ditolak oleh doa-doa malam kemarin, tapi dendam manusia, itulah yang lebih sulit dilawan. Ia menggenggam kitab kecil berisi ayat-ayat pilihan, lalu memanggil santri seniornya, Rofik. "Kau jaga anak-anak. Bila malam ini mereka datang, jangan ada yang keluar dari asrama. Biarkan aku yang menghadapi." Menjelang malam, firasat buruk kembali melingkari langit pondok. Burung-burung enggan berkicau, bahkan anjing-anjing di kampung sepi dari suara. Awan menggumpal seperti raksasa tidur di atas pesantren. Di kejauhan, langkah kaki kasar menggema. Sarman dan gerombolannya datang dengan wajah bengis. Mereka tidak datang membawa ancaman. Mereka datang membawa niat untuk menghancurkan. Tiba di gerbang, Gogon langsung menendang pagar bambu pesantren hingga jebol. Rasta memecahkan kaca pos penjagaan dengan lemparan batu.
Suasana menjadi mencekam. Para santri mengintip dari balik jendela dengan napas tercekik. Tapi Gus Ikdam berdiri tegak di tengah halaman, tak bergeming. Ia hanya mengenakan sarung dan baju koko putih sederhana. Di tangan kirinya, kitab kecil itu tetap tergenggam. "Apa kau benar-benar datang untuk mati, Sarman?" Ucapnya pelan tapi menusuk hati. Sarman tertawa sinis. "Kali ini aku bawa dunia nyata. Bukan jimat, bukan mantra, tapi parang dan darah. Kita lihat, siapa yang akan tumbang malam ini." Dengan sekali isyarat tangan, Gogon dan Rasta maju menyerang. Namun sebelum mereka menyentuh tanah halaman pesantren, angin tiba-tiba menderu kencang. Tanah bergetar, dan dari dalam masjid terdengar suara azan menggema, padahal belum ada yang mengumandangkannya. Parang Gogon jatuh. Rasta tersungkur. Bule gendut berteriak histeris melihat bayangan besar berdiri di belakang Gus Ikdam, meski sebenarnya tak ada siapa-siapa di sana. Sarman terdiam, matanya membelalak. "Apa-apaan ini? Tipu daya apa lagi yang kau mainkan, Gus?" Suaranya kini goyah, tak segarang sebelumnya. Tapi Gus Ikdam hanya mengangkat kitab kecil di tangannya. "Ini bukan tipu daya, ini kekuatan langit yang kau hina. Dan malam ini, kau akan tahu bahwa tak ada satupun manusia, bahkan yang paling kejam, yang bisa menang melawan doa orang yang terzalimi." Sarman mundur setapak. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, rasa takut menggerogoti dadanya. Tapi dendam sudah kadung membara. Sarman menggertakkan gigi. "Kalau begitu, biar darah yang bicara," teriaknya sembari menghunus pisau ke arah Gus Ikdam. Namun sebelum pisaunya meluncur, tanah di bawah kakinya retak sedikit. Angin menderu kencang, membuat semua orang terjatuh kecuali Gus Ikdam. Malam itu, pertarungan iman dan kezaliman pun dimulai, dengan langit sebagai saksinya. Langit malam itu tampak menahan tangis. Awan pekat menggantung rendah, dan kilat sesekali menyambar dari kejauhan. Di halaman pesantren, tubuh-tubuh tergeletak berserakan. Gogon menggeliat di tanah, napasnya terengah, sementara Rasta tampak merintih kesakitan dengan tangan memegang dada. Sarman masih berdiri, tapi lututnya sudah mulai gemetar. Pisau di tangannya bergetar tak terkendali. Gus Ikdam tetap di tempatnya, tak sedikit pun bergeser dari posisi semula, seolah tanah itu sudah menjadi bagian dari tubuhnya. Tiba-tiba, azan subuh terdengar menggema meski waktu masih jauh dari fajar. Suara itu bukan dari pengeras suara, tapi dari langit, menggetarkan udara malam dan menusuk telinga siapapun yang memendam dosa. Sarman memekik. "Berhenti, hentikan suara itu. Aku tak tahan." Tangan kirinya menutupi telinga, sementara tangan kanannya memukul-mukul kepalanya sendiri. Tapi suara itu tidak berhenti. Justru semakin nyaring, seakan malaikat turut berseru dari segala penjuru. Santri-santri mengintip dari jendela dengan mata berkaca-kaca. Mereka menyaksikan hal yang tak pernah terbayangkan. Rafiq, yang memegang tanggung jawab menjaga santri, hanya bisa berlutut dan berdoa dalam hati. Ia melihat Gus Ikdam tak lagi sekadar seorang guru ngaji, tapi seperti seorang wali yang dipayungi cahaya tak kasat mata. Bahkan daun-daun pohon di halaman pun tak berani bergerak, seolah ikut menyaksikan penghakiman malam itu. Sarman akhirnya berteriak, lalu berlari ke arah Gus Ikdam dengan pisau terangkat tinggi. Tapi sebelum ia bisa mendekat, langkahnya terhenti sendiri. Tubuhnya seperti membentur tembok tak terlihat. Ia terhempas ke belakang, menghantam tanah dengan keras. Pisau itu terlempar jauh, jatuh tepat di dekat sajadah kecil di teras masjid. Sarman memegangi dadanya, nafasnya tersengal. "Apa yang kau lakukan padaku?" tanyanya sambil berusaha bangkit. Gus Ikdam melangkah perlahan mendekatinya. Wajahnya tak ada kebencian, hanya keprihatinan. "Aku tak melakukan apapun, Sarman. Yang menamparmu adalah doamu sendiri yang pernah kau buang, ayah dan ibumu yang pernah kau lupakan, dan Tuhan yang kau hina lewat kesombonganmu," ucapnya tenang. Kalimat itu seperti pedang dingin yang menembus hati Sarman lebih dalam dari luka manapun. Matanya membelalak, tapi bukan karena amarah, melainkan karena luka batin yang tiba-tiba menyeruak. Langit akhirnya menurunkan air matanya. Hujan deras turun tanpa aba-aba, menyiram darah, tanah, dan hati yang selama ini beku. Gogon dan Rasta mulai menangis tanpa sebab, bukan karena sakit, tapi karena rasa bersalah yang mendadak menghantam batin mereka. Bule gendut yang tadinya sembunyi di balik semak, muncul dan sujud sambil menangis. "Ampuni aku, Gus, ampuni aku." Sarman, dalam derasnya hujan, akhirnya bersimpuh.
Tangannya menggenggam tanah seperti memohon ampun pada bumi yang telah diinjak dengan keangkuhan. Aku bukan siapa-siapa, lirihnya. Gus Ikdam menatapnya dalam-dalam. Kau adalah seseorang, bila kau mau kembali. Tapi jangan kembali padaku. Kembalilah kepada Tuhan yang telah lama menunggumu, ucapnya pelan. Dan malam itu, bukan hanya hujan yang turun, tapi air mata penyesalan dari jiwa-jiwa yang selama ini membangkang pada cahaya. Hujan masih turun membasahi halaman pesantren, namun tidak mampu menyembunyikan suara tangis yang mulai pecah dari bibir para preman yang tadi datang dengan congkak. Gogon terduduk memeluk lutut, tubuhnya gemetar hebat. Ia terus menyebut nama ibunya yang sudah lama meninggal, seakan sosok itu hadir di hadapannya. Rasta menggigil, mulutnya komat kamit membaca doa-doa yang dulu ia lupakan sejak kecil. Mereka bukan lagi gerombolan garang, tapi seperti anak-anak kecil yang kehilangan arah dan dihantam kenyataan dengan keras. Bule gendut menunduk, kedua tangannya mencakar tanah, mencampur air hujan dan lumpur, lalu mengusap wajahnya sendiri. Aku, dulu santri juga, Gus, tapi aku kabur, aku malu, ucapnya tersendat. Suara tangisnya pecah, menggema di antara rintik hujan dan sepinya malam. Santri-santri yang mengintip dari jendela mulai berani keluar, mendekati halaman dengan langkah ragu, menyaksikan keajaiban yang tak pernah mereka bayangkan, para preman menangis dan memohon ampun di depan masjid. Gus Ikdam berdiri dalam diam. Sorot matanya tak menyimpan dendam, hanya iba yang dalam. Ia berjalan ke arah Sarman yang masih bersimpuh, tubuhnya lunglai dan pasrah. Gus Ikdam lalu mengangkat wajahnya yang basah oleh air hujan dan air mata. Sarman, kau sudah terlalu lama marah pada hidup. Tapi marahmu tidak pernah menyembuhkan luka. Hari ini kau diberi kesempatan. Tapi tidak semua orang diberi waktu kedua, ucap Gus Ikdam lirih. Sarman memeluk kaki Gus Ikdam, menangis seperti anak kecil yang akhirnya menemukan ibunya kembali. Aku capek hidup begini, Gus. Aku takut mati begini. Bawa aku kembali, aku ingin pulang, bukan ke rumah, tapi ke Allah. Suara Sarman pecah, membuat para santri ikut terisak. Bahkan Rofik, yang sejak awal bersikap tegas, tak sanggup menahan haru. Ia memeluk Rasta yang masih bergetar, lalu membisikkan, kalian tak terlambat. Allah tak pernah menutup pintu. Malam itu berubah menjadi saksi pertobatan. Di bawah gerimis yang tak juga berhenti, Gus Ikdam memimpin doa dan istighfar. Semua yang hadir mengikutinya, termasuk Sarman dan anak buahnya. Tak ada yang menertawakan, tak ada yang mencibir. Hanya keheningan yang penuh makna. Mereka bukan lagi musuh, tapi saudara yang kembali dari gelap. Kita semua pernah salah, ujar Gus Ikdam setelah doa selesai, tapi jangan jadikan salah itu sebagai rumah. Jadikan ia pelajaran. Hujan mereda perlahan, seolah langit mengerti bahwa malam itu telah cukup basah oleh air mata. Beberapa santri membawa sarung dan baju kering untuk mereka yang bertobat. Rasta menatap langit dan berbisik, kalau dulu aku mati dalam keadaan begini, aku masuk neraka ya, Gus. Gus Ikdam mengangguk pelan. Tapi sekarang kau hidup dalam taubat. Dan itu lebih mulia dari mati dalam dosa. Di sudut lain, Sarman melihat masjid pesantren dengan mata yang belum pernah secerah itu. Ia tahu perjalanannya belum selesai. Tapi untuk pertama kalinya, ia merasa tidak sendiri. Malam itu, pesantren yang sering diganggu justru menjadi tempat paling damai untuk jiwa-jiwa yang terluka. Satu persatu mereka menangis, bukan karena kalah, tapi karena menang melawan dirinya sendiri. Pagi menyapa dengan cahaya keemasan yang menembus sela-sela pepohonan di halaman pondok pesantren. Udara dingin sisa hujan semalam masih menggantung, tapi suasana hati para penghuni pondok terasa hangat. Sarman duduk bersila di serambi masjid, mengenakan sarung pinjaman dan baju koko putih yang sedikit kedodoran. Wajahnya tampak jauh lebih tenang, meski matanya masih merah karena semalaman tidak tidur. Ia memandangi Al-Quran yang dibuka di hadapannya, tak membacanya, hanya memandangi, seperti sedang berbicara dengan dirinya sendiri. Anak buahnya tak jauh darinya. Gogon sedang membantu membersihkan halaman, bule gendut ikut menimba air sumur, sementara Rasta duduk di bawah pohon sambil memandangi burung-burung kecil yang berterbangan. Tak satu pun dari mereka berbicara banyak hari itu. Mereka seperti sedang berkenalan ulang dengan dunia yang selama ini mereka jauhi. Dunia yang hening, damai, dan tidak menuntut mereka menjadi siapa-siapa, cukup menjadi manusia yang mau kembali. Gus Ikdam mengamati dari kejauhan, berdiri di balik jendela ruang tamu pesantren.
Rafiq masuk membawa teh hangat dan berkata, apa benar mereka akan berubah, Gus? Gus Ikdam menoleh, tersenyum lirih. Manusia itu seperti tanah, Rafiq. Ada yang keras, tapi begitu diguyur hujan berkali-kali, ia menjadi lembut. Mereka sedang diguyur hujan rahmat sekarang. Rafiq terdiam, mengangguk pelan. Hatinya luluh oleh kata-kata itu. Tiba-tiba Sarman berdiri, memandang ke arah masjid. Matanya berkaca-kaca lagi. Ia melangkah masuk ke dalam, lalu bersujud dalam salat 2 rakaat yang gemetar dan terbata. Tidak ada yang memaksanya, tidak ada yang menyuruh. Tapi seruan dari dalam dirinya begitu kuat, seperti ada suara yang memanggil-manggil jiwanya untuk kembali sepenuhnya. Suara itu bukan dari luar, suara itu dari hatinya sendiri. Tangisnya kembali pecah saat sujud terakhir. Ia membaca istighfar berulang-ulang, bukan sekadar di bibir, tapi dari hati yang hancur karena penyesalan. Ia teringat masa kecilnya, ketika pernah mondok sebentar di sebuah pesantren kecil di pelosok. Tapi hidup membawanya jauh ke jalan yang gelap. Hari ini, ia merasa seperti anak kecil itu kembali ke tempat di mana ia seharusnya tumbuh. Usai salat, ia keluar dengan mata bengkak dan memandang Gus Ikdam yang mendekatinya. Gus, tolong ajarkan kami dari awal. Ajarkan kami bagaimana hidup. Kami sudah terlalu lama mati dalam kesombongan. Gus Ikdam menepuk bahunya, mengangguk pelan. Mulai hari ini, kalian bukan preman. Kalian saudara kami di sini. Tapi belajar butuh sabar, Sarman. Kalian siap? Sarman mengangguk mantap, diikuti anggukan kaku anak buahnya yang lain. Hari itu mereka resmi tinggal di pesantren, bukan sebagai tamu, bukan sebagai musuh yang diawasi, tapi sebagai santri baru. Para santri lama sempat ragu, namun melihat kesungguhan mereka, perlahan hati mereka melunak. Rasta yang dulu bertato paling seram malah tertangkap sedang belajar mengaji di belakang musola dengan seorang santri kecil. Bule gendut mulai rajin ikut bersih-bersih, dan Gogon bahkan sudah hafal doa masuk masjid. Matahari naik tinggi, namun damai tetap menggantung di langit pondok pesantren. Seruan dari dalam diri Sarman dan gerombolannya telah mengubah arah hidup mereka. Dan di balik semua itu, Gus Ikdam hanya berzikir pelan di kamarnya. Ia tahu perjalanan ini belum selesai. Tapi hari ini, pondok pesantrennya telah menyelamatkan lebih dari sekadar nama, ia telah menyelamatkan jiwa. Minggu-minggu berlalu, suasana pesantren mulai berubah. Sarman dan gerombolannya yang dulu penuh amarah, kini tampak tekun mengikuti setiap pelajaran. Namun, bukan berarti perjalanan mereka mulus tanpa hambatan. Di balik perubahan yang mulai terlihat, ada bayang-bayang keraguan dan godaan yang datang menghantui. Suatu malam, saat Gus Ikdam sedang mengajar ilmu tasawuf, terdengar suara gaduh di luar pagar pondok. Beberapa santri menatap gusar, sementara Sarman segera berdiri dan memimpin anak buahnya keluar. Di luar, tampak sekelompok preman lama yang tidak setuju dengan perubahan Sarman. Mereka datang dengan wajah penuh dendam, siap mengadu domba dan memancing kerusuhan. Kalian kira bisa sembuh begitu saja? Preman tetap preman, bentak salah satu dari mereka. Sarman menatap tajam, dada penuh ketegangan. Kami bukan lagi seperti dulu. Kami memilih jalan lain, jawabnya tegas. Namun, suara-suara sinis terus menghujani, seperti gelombang badai yang berusaha menggulung ketenangan baru di pondok itu. Gus Ikdam keluar dari dalam, berdiri di antara dua kubu yang mulai panas. Damai itu pilihan, suaranya tenang namun penuh wibawa. Kalian boleh datang membawa amarah, tapi di sini kami membawa cahaya. Jika kalian memilih gelap, pergilah. Tapi jangan ganggu mereka yang sedang mencari terang. Kata-kata Gus Ikdam bagaikan tameng kuat yang membuat suasana sedikit mereda. Meski demikian, ketegangan masih terasa, seperti bara api yang menunggu angin untuk menyala kembali. Sarman menghela napas dalam, memandang anak buahnya yang mulai goyah. Kita harus buktikan, bukan dengan kekerasan, tapi dengan kesabaran dan kebaikan. Ia mengangkat tangan, mengajak semua santri dan gerombolannya untuk berkumpul. Malam itu, mereka mengadakan pengajian khusus, bukan hanya untuk memperkuat ilmu agama, tapi juga memperkuat tekad dan hati mereka agar tidak mudah terpancing emosi. Di dalam pesantren, Gus Ikdam mengajarkan makna sabar yang sesungguhnya. Ia bercerita tentang para nabi yang menghadapi musibah dan bagaimana mereka menjawabnya dengan doa dan keteguhan hati. Santri-santri mendengarkan dengan seksama, hati mereka mulai terisi oleh kedamaian yang lebih dalam.
Bahkan para preman yang baru bergabung pun mulai merasakan sesuatu yang asing tapi membahagiakan, harapan. Hari-hari berikutnya, gerombolan Sarman bekerja keras untuk memperbaiki kesalahan masa lalu. Mereka membersihkan lingkungan pesantren, membantu para santri, dan bahkan menyambangi para warga sekitar untuk meminta maaf dan menjalin hubungan baik. Meskipun tidak semua orang langsung percaya, perlahan citra mereka mulai berubah. Perubahan itu tak hanya terlihat dari luar, tapi juga dari hati mereka sendiri yang mulai tergerak oleh cahaya iman. Namun, ujian terbesar belum selesai. Suatu malam, sebuah peristiwa tak terduga terjadi yang mengancam kedamaian pondok. Seorang santri muda hilang tanpa jejak. Kecurigaan dan ketakutan mulai menyebar. Sarman merasa beban berat di pundaknya. Ini bukan hanya soal fisik, tapi juga soal menjaga kepercayaan yang baru mereka bangun. Gus Ikdam mengingatkan, ketika gelap datang, cahaya harus lebih kuat. Jangan biarkan keraguan menghancurkan apa yang sudah kita raih. Malam itu, di bawah langit penuh bintang, Sarman berdiri di tengah halaman pondok dengan tekad membara. Aku akan menemukan adik itu. Aku akan membuktikan bahwa kami bisa menjadi pelindung, bukan ancaman. Suara hatinya menggema dalam keheningan malam, menjadi doa dan sumpah yang membakar langkahnya menuju ujian berikutnya. Kehilangan santri muda itu menjadi awan gelap yang menutupi langit cerah pesantren. Sarman tidak bisa tidur, pikirannya dipenuhi pertanyaan dan kekhawatiran. Ia tahu, ini bukan sekadar ujian biasa, tapi panggilan jiwa untuk membuktikan perubahan yang selama ini diperjuangkan. Dengan tekad membara, ia mengumpulkan gerombolannya. Kita harus cari dia dengan hati, bukan hanya dengan kekuatan, katanya. Mereka berangkat menyusuri jalanan desa, memasuki hutan-hutan kecil yang mengitari pondok, menelusuri setiap jejak dengan penuh kesungguhan. Setiap langkah membawa Sarman dan teman-temannya ke dalam labirin ketidakpastian. Jejak kaki kecil di tanah lembab, serpihan kain robek di semak, hingga suara samar yang menghilang secepat angin. Namun yang paling menyakitkan adalah ketidakjelasan itu sendiri, seperti hilangnya arah yang selama ini menjadi pegangan. Meski begitu, Sarman tidak menyerah. Ia menggenggam erat keyakinan Gus Ikdam bahwa cahaya dan kesabaran akan menuntun mereka keluar dari kegelapan. Kembali ke pesantren, Gus Ikdam menyambut mereka dengan senyum penuh harap. Tidak mudah memang, tapi jangan biarkan rasa putus asa menguasai kalian, katanya lembut. Ia mengajak seluruh santri dan gerombolan untuk berdoa bersama, memohon petunjuk dan kekuatan. Suasana menjadi hening penuh khusyuk, seolah-olah langit dan bumi turut meresapi harapan yang terpatri di hati mereka. Sementara itu, di sebuah gubuk reot di pinggir hutan, santri muda itu terbangun dari tidurnya yang gelisah. Ia terikat dengan tali, wajahnya penuh luka-luka kecil. Sosok bayangan yang menahannya tidak lain adalah kelompok preman yang dulu menjadi musuh Sarman. Mereka sengaja menculik untuk menguji kesetiaan dan keteguhan Sarman, sekaligus menanam benih keraguan di hati para santri pondok. Di dalam pondok, kabar penculikan mulai menyebar dan mengguncang hati semua orang. Tapi Sarman berdiri tegak, menahan amarah yang bergejolak. Kita buktikan pada mereka, bahwa kita bukan musuh yang mudah dikalahkan, ucapnya dengan suara bergetar namun penuh tekad. Ia berjanji pada dirinya sendiri untuk membawa pulang santri itu dengan selamat, bukan hanya sebagai seorang pemimpin, tapi sebagai saudara yang akan melindunginya sampai akhir. Malam semakin larut ketika mereka kembali berangkat mencari, kali ini dengan strategi lebih matang. Sarman meminta beberapa orang untuk menjaga pondok, sementara sisanya membagi diri menjadi dua kelompok. Cahaya obor menerangi langkah mereka yang penuh waspada, menembus gulita dan bayang-bayang yang bersembunyi. Hati mereka bersatu dalam doa, berharap agar cahaya itu menjadi penuntun. Tiba-tiba, suara jeritan kecil terdengar dari balik semak. Sarman dan kelompoknya segera bergerak cepat, menemukan santri itu yang masih terikat tapi dalam keadaan sadar. Air mata haru mengalir di wajah mereka, kegembiraan dan kelegaan meluap tanpa terkira. Mereka segera membebaskan dan menggendongnya pulang, merasakan betapa besar ujian yang telah mereka lalui bersama. Kembali ke pondok, malam itu berubah menjadi malam kemenangan. Gus Ikdam memimpin doa syukur, memuji keteguhan hati dan semangat juang yang tidak pernah padam. Semua santri, baik yang lama maupun yang baru, merasakan ikatan yang semakin kuat. Dalam gelap yang paling pekat, cahaya iman dan persaudaraan mereka bersinar paling terang, menandai sebuah awal baru yang penuh harapan. Kebahagiaan atas kembalinya santri muda itu tak berlangsung lama.
Beberapa hari setelah kejadian penculikan, kabar buruk datang menghantui kedamaian pondok. Salah satu orang terdekat Sarman, yaitu Jaka, anggota gerombolan yang dulu selalu setia, diketahui bersekongkol dengan preman lama yang mencoba menggagalkan perubahan. Sarman merasa kecewa bukan hanya karena pengkhianatan, tapi karena bayang-bayang masa lalunya yang mulai kembali menghantui. Ia tahu, melupakan masa lalu bukan berarti masa lalu itu akan melupakan dirinya. Gus Ikdam memanggil Sarman ke ruang khusus di pondok. "Perjalananmu masih panjang, nak," ucap Gus dengan suara lembut tapi penuh wibawa. "Kadang musuh terbesar bukan dari luar, tapi dari dalam diri sendiri dan orang-orang terdekat. Ujian terbesar adalah tetap bertahan ketika rasa sakit mengiris hati." Sarman menunduk, merasakan beban berat yang tak bisa dihindari, tapi juga menemukan kekuatan baru dalam nasihat itu. Jaka, yang selama ini dianggap saudara, kini menjadi bayangan gelap yang mengancam stabilitas pondok. Berita tentang pengkhianatan itu tersebar, mengguncang kepercayaan para santri dan bahkan membuat beberapa mulai ragu. Sarman pun harus menghadapi kenyataan pahit bahwa tidak semua orang siap berubah, dan tidak semua bisa dipercaya. Namun, ia tahu satu hal, untuk melangkah maju, ia harus berani memaafkan sekaligus tegas pada pengkhianatan. Malam itu, Sarman berdiri di depan gerombolan dengan wajah penuh ketegasan. "Kita adalah keluarga," katanya. "Tapi keluarga juga harus adil. Jaka memilih jalan lain, dan itu konsekuensinya. Kita tak boleh biarkan satu orang merusak cita-cita kita bersama." Meski berat, kata-kata itu menggetarkan hati banyak orang, membangkitkan semangat untuk menjaga keutuhan pondok dan perubahan yang sedang berjalan. Gus Ikdam mengajarkan pada santri bahwa setiap orang punya masa lalu gelap, tapi yang menentukan bukan masa lalu, melainkan pilihan untuk berubah dan melangkah ke depan. "Ampunilah mereka yang tersesat, tapi jangan biarkan mereka menyeret kita kembali ke jurang," kata Gus. Pelajaran itu menjadi mantra yang membekas dalam diri Sarman dan seluruh penghuni pondok, menguatkan mereka menghadapi badai yang sedang melanda. Di tengah suasana penuh ketegangan, Sarman menyusun strategi. Ia membagi gerombolannya menjadi tim yang saling mengawasi, memperketat keamanan pesantren, dan memperdalam latihan spiritual. Mereka belajar bahwa kekuatan sejati bukan hanya terletak pada otot dan senjata, tapi pada hati yang kokoh dan tekad yang tidak tergoyahkan. Setiap langkah kecil menjadi bukti bahwa mereka tidak akan kembali ke jalan lama. Namun, bayang-bayang masa lalu terus mengintai. Jaka, yang merasa dikhianati oleh perubahan, mulai merajut rencana gelap bersama preman lama. Mereka merencanakan untuk mengacaukan pesantren dan menghancurkan segala yang sudah dibangun dengan susah payah. Sarman dan Gus Ikdam tahu bahwa ujian ini bukan hanya soal kekuatan fisik, tapi juga keteguhan iman dan kebersamaan. Di tengah malam yang sunyi, ketika bintang-bintang seolah memancarkan doa-doa tersembunyi, Sarman menatap langit dan bersumpah dalam hati. "Aku akan menjaga pondok ini sampai napas terakhir. Tidak akan kubiarkan masa lalu menghancurkan masa depan kita." Suara hatinya bergema dalam keheningan, menjadi pelita yang akan menerangi jalan panjang mereka ke depan. Pagi itu terasa berbeda di pesantren. Udara yang biasanya penuh ketenangan berubah menjadi syarat ketegangan. Sarman tahu, bayang-bayang pengkhianatan Jaka belum lenyap, dan rencana gelap musuh semakin nyata. Dengan pandangan tajam, ia memimpin rapat kecil bersama para pemimpin gerombolan. "Kita harus waspada, tapi jangan sampai kita terpancing amarah yang membuat kita kehilangan arah," tegas Sarman, menahan kegelisahan yang bergejolak di dada. Seiring hari bergulir, pesantren makin diperketat penjagaannya. Santri-santri latihan dengan lebih keras, bukan hanya fisik tapi juga mental. Gus Ikdam sering mengajak mereka bermeditasi dan berzikir bersama, menanamkan ketenangan di tengah badai. "Pertarungan terbesar bukan di luar, tapi di dalam diri kita," katanya. Pesan itu membakar semangat, menguatkan hati yang mulai goyah. Di sisi lain, Jaka dan antek-anteknya bergerak dalam bayang-bayang malam. Mereka menyusun strategi licik untuk menggoyahkan pondok, menyebarkan bisik-bisik fitnah dan mengintimidasi para santri yang mulai ragu. Namun, setiap langkah mereka dipantau ketat oleh beberapa mata-mata setia Sarman yang tak pernah tidur. Pertarungan ini bukan hanya soal kekuatan fisik, tapi juga kecerdikan dan keteguhan hati. Sarman teringat akan pelajaran Gus Ikdam tentang sabar dan hikmah. Ia tidak tergesa-gesa membalas, melainkan merangkai rencana matang yang akan membongkar niat jahat musuh tanpa harus menimbulkan kerusakan besar.
Kita tunjukkan bahwa kebenaran dan ketulusan jauh lebih kuat dari kekerasan dan tipu daya, ujarnya pada para pemimpin gerombolan. Malam tiba, dan pesantren dikepung hening. Namun, suasana mencekam itu pecah ketika beberapa kelompok preman Jaka menyerang dengan cepat dan terarah, mencoba mengambil alih pintu gerbang utama. Pertempuran sengit berlangsung, tapi bukan dengan suara gemuruh saja, serta bisikan doa dan kekuatan batin yang tak terlihat namun terasa sangat nyata di setiap gerakan. Sarman dan para santri melawan dengan keberanian dan disiplin yang luar biasa. Mereka tidak membalas dengan amarah, melainkan dengan kesabaran dan strategi, memanfaatkan setiap kesempatan untuk melumpuhkan musuh tanpa menimbulkan korban jiwa. Gus Ikdam yang memimpin dari belakang, menenangkan hati semua, memberikan semangat lewat kata-kata yang menyejukkan. Ketika fajar mulai menyingsing, pertempuran mulai mereda. Preman Jaka mundur, terluka baik fisik maupun semangat. Namun, mereka belum menyerah. Ini baru permulaan, bisik Jaka dengan wajah penuh dendam saat meninggalkan arena. Di balik kegelapan pagi, Sarman tahu ujian yang sesungguhnya masih menunggu. Di pondok, suasana mulai tenang. Meski lelah, para santri dan gerombolan merasakan kemenangan yang bukan sekadar menaklukkan musuh, tapi menguatkan iman dan persaudaraan. Gus Ikdam berdiri di hadapan mereka, menatap dengan bangga. Kita bukan hanya berperang melawan musuh, tapi juga melawan kegelapan dalam diri. Jangan pernah lelah berjuang, katanya. Semangat mereka kini lebih membara dari sebelumnya. Suasana pesantren begitu sunyi saat malam merayap perlahan, seolah menahan napas menunggu kejadian besar. Sarman duduk termenung di teras, mengingat kembali semua perjuangan yang telah mereka lalui. Luka-luka fisik mulai mengering, tapi luka hati dari pengkhianatan dan pertempuran masih membekas dalam jiwa. Namun, malam itu membawa sebuah perubahan yang tak terduga. Sebuah kabar datang, yang mengguncang seluruh pondok dan menjadi titik balik dalam perjalanan mereka. Jaka, sang pengkhianat, tiba-tiba datang sendiri ke pondok pada tengah malam. Wajahnya penuh penyesalan, langkahnya gemetar seperti dihantui beban berat. Dia menghadap Sarman dengan kepala tertunduk dan suara serak berkata, "Aku salah, aku telah mengkhianati kalian. Aku ingin kembali dan memperbaiki semuanya." Keheningan sejenak melingkupi, sebelum Sarman dengan berat hati membuka pintu maaf, namun dengan syarat yang harus dijalankan. Gus Ikdam turun tangan langsung, memberikan syarat pada Jaka untuk menjalani proses pembinaan spiritual dan fisik selama beberapa bulan di pesantren. Tobat bukan hanya kata-kata, tapi tindakan nyata. Jika kau benar-benar ingin berubah, buktikan dengan perjuanganmu, tegas Gus dengan mata penuh ketegasan dan kasih sayang. Semua mata tertuju pada Jaka, yang mengangguk penuh tekad, menyadari bahwa ini adalah kesempatan terakhirnya. Hari-hari berikutnya dipenuhi dengan latihan keras dan pengajaran intensif. Jaka, yang dulu dikenal bengis dan licik, kini berubah menjadi sosok yang patuh dan rajin. Ia belajar mengendalikan amarah dan mengganti kebencian dengan cinta kasih. Santri lain pun mulai membuka hati untuknya, meski masih ada keraguan di beberapa sudut. Namun, Gus Ikdam percaya bahwa setiap insan punya jalan kembali. Sarman sendiri merasa beban berat mulai bergeser menjadi harapan. Ia tahu, membawa seseorang dari kegelapan menuju cahaya bukan hal mudah, apalagi seseorang yang dulu menjadi musuh. Namun, tekad dan kesungguhan Jaka menyentuh hati banyak orang. Mereka semua mulai menyadari, bahwa dalam kehangatan dan kelembutan ada kekuatan yang jauh lebih dahsyat daripada kekerasan. Tiba-tiba, ancaman baru muncul dari luar pondok. Preman-preman lama yang merasa kehilangan pengaruh mereka mulai bergerak bersama, bersekongkol untuk menyerang balik dan menghancurkan kedamaian yang mulai tumbuh. Mereka tahu, jika Jaka dan gerombolan benar-benar berubah, maka kekuasaan mereka akan runtuh. Sarman dan Gus Ikdam pun bersiap menghadapi ujian terbesar dalam hidup mereka. Persiapan perang bukan hanya soal strategi dan kekuatan fisik, tapi juga memperkuat iman dan ikatan persaudaraan. Semua santri dan anggota gerombolan menyatukan tekad, berdoa dan melatih diri dengan penuh semangat. Mereka sadar, pertempuran ini akan menentukan masa depan pondok dan nasib perubahan yang telah mereka perjuangkan selama ini. Di bawah cahaya bulan purnama, pesantren berdiri kokoh sebagai benteng terakhir. Sarman menatap langit, merasakan getaran jiwa yang menguatkan. Ini bukan sekadar perang, tapi perjalanan menebus masa lalu dan meraih masa depan, gumamnya. Dengan hati penuh keyakinan, ia menyiapkan diri untuk menghadapi badai yang akan datang, bersama Gus Ikdam dan seluruh keluarga besar pondok.
Fajar mulai menyingsing di ufuk timur, menebarkan sinar keemasan yang menembus celah-celah pepohonan di sekitar pesantren. Suasana pagi terasa hening, berbeda dari biasanya. Semua santri dan gerombolan berkumpul di halaman utama, wajah mereka memancarkan keteguhan dan harapan baru. Sarman berdiri tegap di depan mereka, sorot matanya penuh keyakinan, siap menyambut hari yang akan menentukan masa depan pondok. Kedatangan Jaka sebagai sosok yang dulu jadi musuh kini berubah menjadi simbol kebangkitan. Ia berdiri di samping Sarman, mengenakan pakaian sederhana, wajahnya teduh dan penuh penyesalan. Saya bersumpah akan menjaga kedamaian dan menjadikan pesantren ini tempat yang lebih baik, ucap Jaka dengan suara lantang, menggugah hati semua yang mendengarnya. Suara itu bukan hanya janji, tapi juga pembuktian dari perjalanan panjang penuh pengorbanan. Gus Ikdam menatap mereka dengan penuh bangga. Ini bukan akhir, tapi awal dari perjalanan panjang kita bersama. Perubahan bukan hanya untuk diri sendiri, tapi untuk kebaikan semua, ujarnya. Kata-kata itu menyentuh sanubari setiap orang, membakar semangat untuk terus berjuang dalam kebaikan dan keikhlasan. Pesantren kini menjadi tempat di mana persaudaraan dan keimanan berdiri kokoh, lebih kuat dari sebelumnya. Namun, kedamaian itu tidak datang tanpa pengorbanan. Banyak luka yang harus disembuhkan, banyak hati yang harus dirangkul kembali. Sarman dan Jaka bertekad menghapus jejak masa lalu yang kelam dengan ketulusan dan kerja keras. Mereka membangun kembali kepercayaan yang sempat retak, mengajak semua untuk bersama-sama menjaga pondok dari ancaman yang pernah mengintai. Hari-hari pun bergulir dengan penuh dinamika, namun atmosfer pesantren kini terasa lebih hangat dan bersahabat. Para santri dan gerombolan yang dulu saling bermusuhan kini saling melengkapi, belajar bersama dalam harmoni. Mereka mengerti, kekuatan sejati bukanlah dari kekerasan, melainkan dari kebersamaan dan pengertian. Sarman, yang dulu keras dan penuh amarah, kini berubah menjadi pemimpin bijak yang selalu mengedepankan ketenangan dan kesabaran. Jaka pun menjadi contoh nyata bahwa setiap manusia punya kesempatan kedua, asalkan mau berusaha dan bertobat dengan sungguh-sungguh. Perubahan mereka menjadi inspirasi bagi banyak orang di sekitar pesantren. Gus Ikdam terus membimbing dengan sabar dan penuh kasih sayang, menanamkan nilai-nilai spiritual dan moral kepada semua. Ia percaya, pondok ini akan menjadi cahaya yang menerangi kegelapan, tempat lahirnya generasi yang kuat dalam iman dan akhlak. Semua merasa yakin, bahwa di bawah kepemimpinan Gus Ikdam, masa depan pesantren akan cerah dan penuh berkah. Ketika matahari sepenuhnya terbit, cahaya keemasan menyelimuti seluruh pondok. Sarman, Jaka, dan Gus Ikdam berdiri bersama, menatap jauh ke depan dengan harapan baru. Ini adalah fajar baru bagi pesantren mereka, fajar yang membawa damai dan perubahan sejati. Dengan langkah pasti dan hati penuh iman, mereka siap menjalani perjalanan panjang penuh tantangan, demi kebaikan yang abadi.